teman-teman, perkenalkan namaku Karin. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan materi Berani Hidup Jujur pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 11 SMA. Namun, sebelum kita mempelajari materi pada kesempatan kali ini, yuk ketahui bersama tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran umum. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik jenjang SMA kelas 11 diharapkan mampu mengenal konsep bilangan dan pentingnya bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran khusus. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik kelas 11 SMA diharapkan mampu memahami perilaku jujur sebagai bagian penting dalam kehidupan dengan tepat. Menerapkan perilaku mulia dalam bersosialisasi kepada orang lain dengan sesuai syariah Islam, serta mampu membedakan perilaku yang hak dan batil. Terdapat 5 poin pembahasan pada materi Berani Hidup Jujur. Yang pertama, mengkritisi keadaan sekitar hari ini. Yang kedua, pentingnya memiliki sifat syaja'ah. Yang ketiga, pentingnya memiliki sifat jujur. Yang keempat, harus berani hidup jujur. Yang kelima, menerapkan perilaku mulia dalam sehari-hari. Mengkritisi keadaan sekitar hari ini. Kritisi perilaku berikut, kemudian berikan tanggapanmu dengan beberapa sudut pandang. Yang pertama, banyak yang menganggap kejujuran sudah sulit ditemukan, akan tetapi masih banyak juga orang yang sebenarnya sangat jujur dalam hidupnya. Hal ini terbukti dari beberapa kejadian yang diliput oleh media. Mengkritik. Contohnya seperti orang yang menemukan barang yang hilang. Jadi dia menemukan sebuah dompet, tapi di dalam kejadian tersebut dia mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya hingga ke rumahnya, dan itu merupakan salah satu penerapan hidup jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam ajaran Islam disebut syaja'ah. Syaja'ah menurut bahasa artinya berani. Sedangkan menurut istilah, syaja'ah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara jantan dan terpuji. Jadi, syaja'ah dapat diartikan keberanian yang berlandaskan kebenaran, dilakukan dengan penuh pertimbangan dan perhitungan untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tantangan utama yang kita hadapi adalah memperjuangkan kebenaran meskipun harus menghadapi berbagai rintangan. Rasulullah SAW menjelaskan dalam sabda yang artinya, katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Hadis riwayat Ahmad. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memiliki kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta atau pembohong. Hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Semangat kejujuran dalam orang yang memiliki iman dan takwa yang kuat, mereka akan jujur bagaimanapun keadaannya untuk bisa jujur dan mengharapkan ridho Allah. Karena dari kejujuran itu terdapat keberkahan, dan jika kita tidak jujur, maka akan menimbulkan kemudaratan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Imran ayat ke-139, surat ketiga. Untuk itu, sebagai orang yang beriman, kita harus yakin bahwa kita itu memiliki derajat yang tinggi. Jika kita menyampaikan kebenaran, maka itu jangan takut untuk menyampaikan suatu hal kebenaran dalam agama. Poin pembahasan yang ketiga adalah pentingnya memiliki sifat jujur. Sifat jujur merupakan tanda keislaman seseorang dan juga tanda kesempurnaan bagi si pemilik sifat tersebut. Pemilik kejujuran memiliki kedudukan yang tinggi baik di dunia maupun di akhirat.
Dengan kejujurannya, seseorang hamba akan mencapai derajat orang-orang yang mulia dan selamat dari segala keburukan. Sebaliknya, orang yang tidak jujur atau bohong akan dipersulit rezeki dan segala urusannya. Orang yang pernah berbohong akan terus berbohong karena untuk menutupi kebohongan yang diperbuat, dia harus berbuat kebohongan lagi. Bersyukurlah bagi orang yang tidak pernah berbohong, sehingga dia bisa jujur dan mendapatkan ridho dari Allah. Kemudian kejujuran juga berbuah kepercayaan. Sebaliknya, dusta menjadikan orang lain tidak percaya. Jujur membuat hati kita lebih tenang, sedangkan berbohong membuat hati kita menjadi gelisah. Menurut tempatnya, jujur itu ada beberapa macam, yaitu jujur dalam hati atau niat, jujur dalam perkataan atau ucapan, dan jujur dalam perbuatan. Poin pembahasan yang keempat, kita akan membahas terkait harus berani jujur. Ada beberapa hikmah yang dapat dipetik dari perilaku jujur, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perasaan enak dan hati tenang. Jujur akan membuat hati kita menjadi tenang. Tidak takut akan diketahui kebohongannya karena tidak berbohong. Yang kedua, mendapatkan kemudahan dalam hidup. Yang ketiga, selamat dari azab dan bahaya. Yang keempat, membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan menuntun kita ke surga. Yang kelima, dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Poin pembahasan yang kelima adalah menerapkan perilaku mulia. Di antara perilaku mulia yang harus diterapkan adalah yang pertama, kejujuran membangun kepercayaan. Meyakini bahwa kejujuran dapat membangun kepercayaan dari orang lain. Kepercayaan dari orang lain menjadi modal yang penting untuk meraih kesuksesan di masa depan. Yang kedua, melatih diri mengatakan kebenaran. Melatih diri untuk mengatakan kebenaran meskipun kadang sulit dan beresiko ketika disampaikan. Tidak jarang kebenaran mengandung resiko seperti merugikan pihak lain, menimbulkan perbedaan di kalangan masyarakat, atau berdampak negatif terhadap diri sendiri. Untuk itu kita harus jujur terhadap diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya yang ketiga, kritis terhadap pemberitaan yang beredar. Berita yang beredar di masyarakat belum tentu adalah berita yang benar. Sementara itu, membiarkan semua berita atau perkataan yang tidak benar sama artinya dengan menyetujui suatu kebohongan. Sehingga kita harus kritis terhadap pemberitaan yang beredar di kalangan masyarakat. Yang keempat, tidak menjadikan kebohongan sebagai candaan, karena satu kebohongan akan menyebabkan timbulnya kebohongan yang lain. Maka sekecil apapun sebuah kebohongan harus bisa kita hindari. Alhamdulillah, sekian materi pada video pembelajaran kali ini tentang berani hidup jujur. Selanjutnya terdapat kuis yang harus kalian kerjakan, dipersilahkan. Alhamdulillah, sekian materi yang dapat disampaikan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.